Ini balik lagi sih ke tentang masalah ketuhanan tadi ya. Ada pertanyaan gini dari teman-teman bersejiwa. Kalau kita jarang ibadah atau menjalankan ritual agama yang kita yakini, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, Maha Pemberi rezeki, apakah kita tetap bisa hidup bahagia? Tetap bisa. Kalau jujur-jujuran ya tetap bisa. Karena yang paling penting kalau kita bahas belief ya, di fenomena dari kesadarannya, jadi yang paling penting kan belief, bukan kegiatannya. Jadi kegiatan hanya mengantarkan kepada kalian belief yang lebih enak, ya kan? Nah, kalau kalian beliefnya itu Tuhan Maha Pengasih, ya hidup kalian kan enak, karena kalian memandang Tuhan sebagai Maha Pengasih. Tapi ada orang ibadah memandang Tuhannya sebagai Maha penghukum, akhirnya ya kalian dihukum terus. Ya kan, itu kan dualitas kan. Jadi nama Tuhan itu ada dua, Maha Penghukum, Maha Pengasih. Terserah kalian mau percaya yang mana. Ya kan. Nah kalau di luar itu ya kalian sadari dua-duanya. Kalau dari konteks pertanyaan ini kayaknya kan ini ada kayak harus ibadah, harus menjalankan ritual agama. Berarti dia harus menyadari sponsornya ya? Sponsornya, ketakutan kan. Nah, karena selama ini kan kadang kita menyangka bahwa harus gini untuk biar dapat ini kan gitu ya? Dapat ini, ya kan? Padahal kalian lahir yang nggak harus gini. Yang gini kan orang tua kalian. Oke. Jadi buat teman-teman, buat ini ya kita harus sadari dulu sponsor-sponsornya ya. Sponsor. Bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu Maha Pengasih gitu. Maksudnya sponsornya itu ketika kalian beribadah, tapi ibadahnya itu gara-gara kalian takut dihukum ya. Kalian sadari dulu takutnya. Mungkin setelah rasa takutnya hilang, kalian akan lebih rajin ibadah. Tapi ibadahnya bukan berdasarkan sponsor rasa takut, tapi rasa cinta kasih. Di situ udah sangat berbeda jauh. Oke. Jadi ini bukan masalah kalian ibadah atau enggak. Oke. Jadi masalah sponsor dari ibadahnya. Kalau kalian sponsor ibadahnya itu gara-gara takut neraka ya, kalian perlu sadari. Ketika kalian sadari ya akhirnya sponsornya jadi cinta kasih. Termasuk bisa ibadah biar dapat surga juga tanpa sponsor. Iya kan, cinta kasih kan bisa dikatakan juga tanpa sponsor kan. Kan nggak ada sponsornya. Kalau cinta kasih sponsor apa? Kalian kan nggak ngarep apa-apa, nggak takut apa-apa, tapi kalian tetap beribadah, nggak ada masalah. Termasuk sponsor ibadah biar dapat surga. Nah, itu harus disadari juga. Itu kan ada kaitannya sama rasa takut. Kalau ada neraka ada surga. Kalau salah satu nggak ada ya satunya nggak ada. Ya, ini lanjutannya ya. Ini tolong dibenerin pertanyaannya kalau salah. Manusia dan Tuhan itu satu. Berarti kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar gimana? Karena kan selama ini kita berdoa, kita seolah-olah terpisah dengan Tuhan. Tuhan apa ketuhanan sebenarnya? Sekarang gini, yang ada itu hanya ketuhanan. Manusia itu nggak ada. Manusia itu hanya gerakan dari ketuhanan. Artinya, aslinya ketika kalian doa, yang berdoa itu nggak ada. Hanya ada doa. Nggak ada modus ya? Nggak ada modus. Yang bermodus juga nggak ada, yang berdoa juga nggak ada. Hanya sebatas doa yang mengalir. Nah itu bagus. Nah itu yang dikatakan ketika ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Karena yang berdoa adalah ya itu sendiri. Ketuhanan yang menyembah dirinya sendiri. Iya kan? Di ranah makrifat kan itu kan. Ketuhanan menyembah dirinya sendiri. Itu bukan manusia yang menyembah. Tapi ketuhanan. Makanya nggak ada yang dari kita pun yang bisa mengklaim. Terus gimana dengan orang yang jahat misalnya? Nah, itu ketuhanan juga atau posisinya gimana? Ya ketuhanan. Ya nggak bisa. Meskipun pikiranku ingin bisa ya, aslinya nggak bisa. Mau dipisah gimana? Karena manusia berusaha memisah, akhirnya muncullah setan. Oh, yang jahat ini asalnya dari setan. Ya akhirnya malah ruwet. Akhirnya dunia menjadi keseriusan karena ada setan. Tapi ketika yang adanya Tuhan, bahkan setan adalah gerakan dari Tuhan, maka semuanya menjadi lelucon. Iya kan?
Tapi kalau kalian pasangkan setara Tuhan sama setan, yang baik dari Tuhan, yang jelek dari setan, itu kan kalian pasangkan setara kan? Iya. Setan Ya sama Tuhan, otomatis di bawah-bawah secara duniawi akhirnya terjadi kompetisi juga. Karena di atas kalian pasangkan untuk kompetisi. Walaupun secara strata mungkin kalian letakkan setan di bawah, di bawahnya Tuhan, tapi enggak. Karena kalian mengira bahwa yang buruk sumbernya dari setan ya, berarti kan sama. Iya, dualitasnya kan itu ya. Dualitasnya sama, Tuhan setan. Tuhan setan. Nah, ketika setan ini kalian sadari dan ternyata nggak ada, ya tunggal ketuhanan. Akhirnya duniawi ya kelihatan lelucon. Yang jahat lelucon bagi kalian, yang baik juga lelucon. Panggung sandiwara. Iya. Nah, kalau dihubungkan sama letting in yang sering Om Riko bilang itu kan sebenarnya ketika kita melihat orang itu jahat atau orang koruptor gitu, itu kan kita sadari diri kita sendiri. Ya, jadi kita tidak menjudge orang lain. Iya. Disadari. Karena ketika kita pakai kacamata merah ya, semuanya terlihat merah. Oke, kita lanjut lagi ini Om. Apa manfaatnya kita sadar di sini saat ini? Nggak ada manfaatnya. Udah nggak usah. Beneran ini teman-teman, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, udah nggak usah. Jadi yang perlu kalian sadari adalah diri yang mencari manfaat. Selama ada diri, nggak mungkin kalian menyadari di sini saat ini. Trikinya di situ. Iya, karena kalau kita bilang ada manfaatnya, tambah tersesat ya. Jangan tersesat. Jadi bedakan antara di sini saat ini dengan berusaha di sini saat ini. Ketika kalian berusaha di sini saat ini, maka ada dirinya. Tapi kalau benar-benar di sini saat ini, dirinya nggak ada. Iya. Nah itu, rancunya kan di situ Rancunya kan. di situ ya. Yang kalian akhirnya butuh temen ngingetin kan. Nah itu. Apa sih Om yang paling membuat mungkin dari lingkungan, dari kecil, ketika kenapa kok sampai sekarang, sampai dewasa kita tuh selalu terbiasa sebab akibat. Ada cari manfaat, cari tujuan gitu. Sebenarnya dogma apa atau pola pendidikan apa yang membuat kita itu terjebak selalu ke target, selalu ke tujuan, keinginan kayak gitu. Karena ketika kecil semua bayi merasa orang tuanya nggak tulus. Oh, padahal itu tidak terucap ya? Nggak terucap. Nggak terucap, memang nggak terucap. Tapi secara bawah sadar kalian merasa seperti itu. Gitu ya? Kalian hanya mendapatkan cinta ketika bla 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 bla. Iya kan? Iya. Itu aslinya dogma pertama yang tertanam secara tanpa sadar. Dan itu kebawa. Pasti ke bawah. Itu pola yang hampir semua orang kejadian. Iya. Akhirnya ketika dewasa ya akhirnya sebab akibat. Oh, biar begini aku harus gini. Aku harus biar dicintai orang aku harus gini. Biar bahagia aku harus dapat ini. Harus ini. Nah itu. Hasilnya dari situ. Oke. Nah, di seminar Letting In ini salah satu pembahasan yang paling seru kan itu. Kita bahasnya bisa berbulan-bulan ini. Karena terkaitan sama orang tuanya dalam ya, nggak semua orang berani awalnya. Kan, tekniknya konyol kan hasilnya. Ya, tekniknya konyol. Tapi yang lebih penting diskusinya ya. Prakteknya mungkin kelihatan konyol, tapi diskusinya, pendampingannya bisa sebulan 2 bulan bahas ini doang. Gitu. Ntar Om, tak pilih lagi pertanyaan yang lain. Apa ya? Siap. Jadi orang yang cuek beda nggak dengan orang yang netral? Cuek itu baik nggak sih? Tadi udah ya kayaknya Mas Hendra tanya, belum? Belum. Nah, sekarang tak tanya, definisi cuek itu apa? Cuek itu biasanya ada rasa nggak nyaman yang dihindarin, yang nggak ya dia ingin lari, dicuekin kan gitu kan? Dia cuek ke orang gitu kan? Ya cuek, misal ada rasa nggak nyaman. Hasilnya itu kan yang tahu kalian sendiri ya. Kalian tanya ke aku ya aku nggak tahu. Iya benar. Mas cuek ini bener atau enggak ya nggak tahu. Kalau rasanya nggak enak ya kalian sadari kan gitu kan. Jadi yang penting adalah rasanya, bukan labelnya. Jadi yang pasti cuek beda dengan netral ya. Beda. Beda. Yang penting itu hasilnya nggak usah dilabeli wis. Nggak usah dilabeli. Iya, gampang wis.
Kalau di tanpa pintu itu kan ada materi melepas rem rezeki ya. Nah itu kan bisa memecah apa ya? Membuat kita tahu sebenarnya apa sih rasa-rasa itu, sponsornya apa gitu ya. Rasa-rasanya itu apa aja. Nah, di breakdown rasa-rasanya ya. Itu penting banget loh teman-teman. Penting itu. Cuman kadang butuh keberanian memang. Karena biasanya ada sensasi yang ke arah kanan, sensasi lain ke arah kiri, akhirnya tarik-tarian. Tarik-tarian.